diberi tema bahasa roh yang melampaui akal budi, saya akan masuk ke hal-hal teknis. Meskipun gak seorang pun mengerti ketika kita berbahasa lidah sebenarnya apa yang kita bicarakan. Tapi mengintip dari kebenaran firman, kita akan mengetahui apa saja yang kita kemungkinan besar katakan. Sehingga kita termotivasi. Karena bahasa roh itu fungsional. Punya purpose yang luar biasa, tujuan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Salah satu karunia kalau saya bisa sebut di dalam hidup saya yang paling berguna itu bahasa roh. Dia tidak sebesar kasih. Kasihlah yang mengubahkan hidupku. Yang terbesar adalah kasih. Kalau mau bicara soal runner up, juara 2 di dalam alam karunia malahan, saya sungguh-sungguh harus memberi kredit kepada bahasa lidah. Ini adalah karunia yang berkali-kali rescue me. Tanpa ini mungkin saya akan bukan tersesat dari Yesus di bumi karena saya sudah diselamatkan, tapi saya mungkin bisa salah jalan. Kalau saya tidak preview dulu dalam roh saya apa yang segera Tuhan lakukan meskipun belum bisa saya pahami di kepala saya. Kalau Anda belum menerima bahasa roh, minta. Jangan berdebat. Kebaktian-kebaktian sebelumnya saya sudah jelaskan, dengarkan satu persatu, jangan ketinggalan. Ngapain sih? Ngapain kita perang doktrin? By the way, gereja kita supaya Anda tidak mereka-reka, gereja kita percaya baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Dan itu sebagai berkat kedua setelah seseorang lahir baru. Meskipun diberikannya dalam beberapa kasus, itu sekalian waktu orang itu percaya Injil. Seperti Cornelius, dia terima Yesus langsung kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Tapi saya percaya itu dua berkat yang beda sih. Yang pasti orang harus percaya Yesus dulu. Kalau menentang Yesus gak mungkin bisa terima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus juga bukan baptisan selam. Itu amanat agung, itu harus dilalui agar kita jadi murid Kristus. Tapi baptisan Roh Kudus itu bukan berarti kalau kita berbahasa roh baru punya Roh Kudus. Pada saat hari kita terima Yesus, percaya Yesus adalah Tuhan, kita tuh udah punya Roh Kudus. Jadi gereja karismatik gak boleh menuduh gereja Protestan, lu orang gak punya Roh Kudus, gak boleh begitu. Tapi sebaliknya gereja Protestan tidak boleh menuduh gereja karismatik sesat. Saya rasa itu terlalu berat. Karena kalau kita perbedaannya hanya di doktrin tentang bahasa lidah, saya rasa kita tetap bersaudara. Kalau kita beda Yesusnya, nah itulah di level kesesatan atau bidat. Jadi mari kita berhenti saling menuduh. Kalau yang gak mau ya gak apa-apa, gak usah paksa. Saya sih butuh. Karena bahasa roh itu berguna bagi aku. Coba saya akan jelaskan hari ini secara teknis ya. Bahasa lidah itu kenapa? Supaya kita bisa make sense a bit. Bukan supaya masuk akal ya, tapi supaya masuk hati. Mari kita baca dulu. 1 Korintus 14 ayat 14-16. Kita baca bersama aja karena singkat. 2, 3. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh sama-sama, maka rohku lah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga, dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Bahasa roh yang pasti seperti topik ibadah ini, ia melampaui akal budi. Susah untuk kita mencerna bahasa lidah itu apa kalau kita tidak beriman pada Tuhan. Karena kalau kita mau masukkan ke logika ya gak masuk-masuk secara logis. Yang pasti bahasa roh memang dicipta begitu. Dia harus melampaui akal manusia. Kita baca dulu ayat yang ke-14. Sebab jika aku Paulus berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Katakan rohkulah yang berdoa. Roh Kudus pakai roh kita untuk naikkan doa-doa yang rahasia. Dan itu gak melalui akal budi, kalau bahasa Jawanya tidak kulon nuwun dulu. Tidak permisi ya melalui cernaan pikiran. No. Ada sesuatu yang Roh Kudus mau taruh,
yang akal budi nggak boleh tahu. Dan juga bukan hanya akal budi nggak boleh tahu, dia mau tahu pun nggak bisa tahu masa depan bagaimana bisa kita mengerti. Ada rencana-rencana Tuhan terlalu ajaib bagi kita hari ini, tapi nanti ke depan waktu terjadi kita baru mengerti. Jadi waktu kita berdoa dengan bahasa roh, bukan hanya kita berbicara kepada Allah, tapi roh kita yang berdoa. Bukan berarti kita kesurupan, Roh Kudus tidak pernah menyurupi, dia memenuhi dan memenuhkan. Jadi orang berbahasa roh itu bisa berhenti kalau dia mau. Makanya itu ada orang yang sudah terima bahasa roh, baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, namun dia kurang paham dan kurang diajar di itu, apalagi kalau berada di dalam gereja yang tidak sefaham dengan karunia yang dia terima, gak ngerti ini, maka tidak jarang kita dengar orang itu sudah gak pernah pakai lagi. Dia gak tahu untuk apa sih. Lalu lain kali waktu dia KKR di mana atau datang ke gereja kita, lalu terjadilah new flame, diperbaharui. Atau ada juga yang klaim begini, aku sekarang udah gak bisa bahasa roh, aku bisa lagi, bukan bisa lagi, selalu bisa, cuman mungkin padam. Karena kita kira ini pasti karunia iseng. Pertama-tama bahasa roh itu bukan yang terutama. Kita harus melihat sumbernya. Allah kita itu gak ada keisengan dia. Gak ada pertukaran bayangan. Jadi kalau Tuhan adakan itu dalam sejarah gereja. Dan itu ada tertulis di dalam Alkitab. Di zaman modern orang bisa pro kontra. Tetap kita melihat orang-orang yang berubah hidupnya karena terima itu. Harusnya membuat kita berpikir kalau Allah pasti punya tujuan yang bagus tentang ini. Kalau saya sih gak mau pedulikan selokan. Saya pasti perhatikan jalan raya. Kalau Tuhan bilang itu ada, jangan lupakan saya. Saya mau. Caranya gimana terima bahasa roh? Simple sih. Minta. Kalau kita gak merasa perlu ya kita gak akan minta. Haus, percaya. Barang siapa minta diberi. Pada waktu ada suatu perayaan Pondok Daun, Tuhan Yesus berdiri di Yerusalem dan berkata, datanglah kepada aku yang haus. Barang siapa haus dan percaya bahwa firman itu benar, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan memancar sampai kekekalan. Yang dimaksudkannya, ada komentar penulis yaitu Yohanes, adalah Roh Kudus yang akan dicurahkan. Sebab Roh Kudus belum dicurahkan karena Yesus belum ditinggikan. Percaya, bahasa roh gak bisa diajar. Bahasa roh itu paskut. Itu kode yang rumit sekali, bahasa paling canggih itu bahasa roh. Dan bukan pada banyaknya kosakata atau tonasinya. Tetapi ini adalah speaking by the power of the Holy Spirit to God. Berbicara kepada Allah dengan kuasa Roh Kudusnya. Bahkan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Bahasa roh itu menerimanya bukan dengan dilatih, gak ada les-lesan. Tapi waktu kita percaya, Tuhan berikan. Markus 16 katakan, kamu akan berbicara dalam bahasa baru, itu tanda orang percaya. Dan kalau kamu terima Roh Kudus, kamu akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Mintalah saja. Yohanes berkata, Yesus ngomong begini, yang haus hatinya. Kadang-kadang kesalahpahaman terjadi, Tuhan gak pernah paksa karena Roh Kudus gak pernah menyurupi. Kalau kita gak mau, kita alergi ya kita gak akan dapat. Karena itu sekarang mari kita samakan pemahaman. Bahwa bahasa roh itu adalah karunia yang sangat indah. Jangan takut. Dan sekali lagi jangan sampai kita tuduh-tuduhan. Yang belum berbahasa roh, belum punya Roh Kudus. Siapa bilang? Kalau kita percaya Yesus, kita sudah terima Roh Kudus. Jangan tuduh orang yang tidak berbahasa lidah, dia belum punya roh Allah. Atau gereja yang tidak percaya bahasa roh, gereja itu gak ada Roh Kudusnya. Jangan gitulah. Tapi saya juga gak mau gereja karismatik dibilang sesat. Just because you don't understand. Anda gak mengerti, saya juga gak ngerti sih bahasanya. Dan Anda gak ngerti tujuannya, tapi kami tahu tujuan ilahi di balik ini. Jangan hakimilah. Biarin orang menghakimi, Anda jangan terintimidasi. Hati yang tidak mau dihakimi adalah hati yang tidak terintimidasi. Saya gak peduli kalau gereja seluruh dunia mulai menyingkirkan bahasa lidah dari pertemuan ibadah mereka. Kita tetap adakan. Asal ibadah sebelum ini topiknya berbahasa roh pada tempatnya. Di kebaktian kita, bahasa roh itu diletakkan persis
dekat sebelum khotbah. Di dalam penyembahan. Jadi fungsinya adalah untuk worship. Tepat guna. Berdoa nanti altar call. Kalau kita doain orang di depan sini bahasa roh. Karena kita perlu bersyafaat dengan tepat. Berbahasa lidah itu mendoakan kebutuhan secara spesifik tanpa kita sadari. Dan tepat sekali. Untung saya bisa berdoa bahasa roh untuk papa mama saya. Karena sebagai anak, saya nggak ngerti harus gimana mendoakan orang tua saya. Kecuali untuk panjang umur, tubuh sehat, semualah doa-doa yang positif-positif. Tapi misalnya hari ini Anda dan saya papa mama, Anda punya anak sekarang di Army of God, dia teenager atau remaja. Siapa tahu nih, ada masalah di ranjang pernikahan Anda. Masa anak harus doakan begitu kan malu. Dan bisa merusak iman mereka. Tapi kalau sekarang lagi ngalami kebutuhan, ada masalah keintiman antara papa dan mamanya, anak gimana terlibat dalam permasalahan papa mamanya dengan mendoakannya tanpa dia tahu terlalu banyak dan dia rusak. Bahasa lidah lah, itu bahasa gak bisa digosip tuh, isi doanya. Bahasa roh itu powerful sekali, luar biasa. Kalau kita itu dibaptis Roh Kudus itu bukan berarti kita terima Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu mengubah kitanya yang dibaptis dengan Roh Kudus. Bukan Roh Kudusnya bertambah. Tapi kitanya itu dibukakan dimensi yang sebelumnya kita kurang masuk ke sana. Baptisan Roh Kudus itu seperti semua rintangan untuk perkara-perkara yang supernatural itu ditarik, diblongkan sama Tuhan. Bukan berarti tidak ada pengendalian diri. Tetapi terbuka pintu to the supernatural in your life. Terbuka pintu terhadap perkara-perkara dan karya Roh Kudus yang supranatural. Itu kita perlukan. Berbahasa roh itu luar biasa. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh ayat 14, maka rohku lah yang berdoa. Satu elemen manusia yang dipakai waktu berbahasa roh itu rohnya. Rohnya dihidupkan saat dia lahir baru. Tapi waktu dia dibaptiskan dalam Roh Kudus, roh itu keluar. Itu urapan. Ulang lagi ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Memang tidak boleh lewat akal budi. Ada hal-hal tertentu hanya roh yang tahu. Jadi ayat 15, apakah yang harus kubuat, kata Paulus. Paulus memutuskan, aku akan berdoa dengan rohku, saya akan berbahasa lidah. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Seimbang, jangan berbahasa lidah doang. Tetap harus ada doa dalam bahasa Indonesia kalau kita orang Indonesia. Mengapa harus doa dengan akal budi juga? Beda fungsinya. Ayat Alkitab mengatakan, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Paulus menambahkan begini, karena ketika aku berbahasa roh, rohku yang berdoa. Akal budiku gak turut berdoa. Tetapi waktu akal budiku berdoa, pikiranku ikut dalam doa itu. Kira-kira begitu dalam bahasa sehari-harinya. Jadi apa yang harus kubuat, ayat 15, Paulus berkata, aku akan berdoa dengan rohku, aku akan rajin mendengungkan bahasa lidah yang telah kuterima sebagai karunia, tetapi aku akan berdoa pula dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, ini yang disebut dengan penyembahan dalam roh. Tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Kasih poin satu dulu, saya kasih early, lebih dini, nanti rangkumannya terakhir. Berdoa dengan bahasa roh, membangun manusia roh atau manusia batinia kita. Sedangkan pikiran kita nganggur. Ya. Jadi pahami dulu. Waktu kita berbahasa roh, manusia roh kita dibangun. Manusia roh itu bukan manusia pengetahuan. Manusia roh itu manusia batinia. Pengetahuan membuat kita mengerti ekspektasi Tuhan. Sehingga ada kata-kata seperti ini, daging itu penurut meskipun dia tahu. Dia tahu kehendak Allah yang sempurna, tapi roh itu lemah. Kebalik. Rohnya penurut, maaf kebalik ya. Tapi daging lemah.
Jadi kita harus mengerti bahwa daging kita sekalipun tahu, itu nggak tentu menjadi pemimpin hidup kita. Roh, kembali lagi. Ini saya makan siomay mungkin tadi. Nggak ada hubungannya. Roh kita tuh tahu, maksudnya roh kita tuh tahu apa yang benar, tapi nggak tentu dia jadi pemimpinnya. Tapi daging kita. Misalnya kita tahu bahasa aslinya kasih, agape, bahasa Yunani. Teori sih bisa selangit. Tapi manusia orang itu tipis. Kita tahu apa yang benar, tapi gak niat untuk taat. Bahasa roh itu melatih kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan ketika tidak mengerti keadaan. Bahkan ketika kita tidak memahami apa yang kita sedang alami. Bahasa roh itu mengajari kita berdoa yang namanya berserah. Anda lihat ya, ada orang yang teorinya banyak. Tapi kita tahu dia lemah. Dia tahu bahwa Tuhan sudah mengalahkan setan. Melihat orang kesurupan, dia gak berani bertindak atas nama Tuhan. Bahasa roh itu adalah satu ruang persekutuan dengan Roh Kudus yang tidak langsung memupuki akal budimu, sehingga Anda jadi tahu atau lebih tahu, tetapi dia merangsang kerohanianmu di sampai satu taraf di mana entah kenapa hatiku itu sangat terbeban. Hatiku sangat rindu, ada sesuatu yang terjadi di alam batiniamu. Di mana hati kita mulai peka, bukan berarti kita merasa-rasa, orang yang kerasa-kerasaan. Tapi hati kita itu di draw near, seperti ditarik dekat sama Tuhan. Makanya itu orang yang berbahasa roh dan mendengungkannya, dia punya pengalaman pribadi dengan roh Allah yang susah diceritakan. Padahal sama orang-orang yang tidak berbahasa roh, pengetahuannya juga sama akan firman Tuhan. Apinya beda. Pewahyuannya juga beda. Berdoa dengan bahasa roh itu membangun manusia roh dan manusia batinia. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit begini. Apa yang kira-kira kita katakan waktu kita berbahasa roh atau menyanyi dalam roh, sementara kita tidak punya pikiran apa-apa. Misalnya Anda tidak punya beban. Ya semua orang sih punya masalah hidup, punya persoalan. Tapi waktu kita berbahasa roh itu bukan dalam konteks berdoa syafaat. Misalnya saya kepingin doakan ayah saya. Saya berdoa mulai dengan akal budi Tuhan, aku doa untuk papa. Bla bla bla. Tak lama kemudian saya berbahasa lidah dan nangis atau nggak nangis. Atau saya berbahasa roh atau saya ngerasa saya seperti bahasa rohnya garang berperang. Pokoknya saya doa sampai hati saya itu pelong. Sampai hati saya itu seperti damai sejahtera. Ada kelepasan damai sejahtera dalam hati saya. Dalam hati saya, karena saya nggak tahu saya ngomong apa. Saya tahu bahwa doa saya ini sampai ke tahta Allah. Dan saya sedang memainkan not-not balok yang tepat untuk kebutuhan Papa. Kalau saya berdoa begitu kan berdoa syafaat. Tapi kalau saya berbahasa roh, tanpa memikirkan sesuatu. Setiap pagi saya lakukan itu, kadang-kadang belum bangun nih. Saya masih ngantuk. Pagi tadi juga. Saya berbahasa roh 40 menit itu biasaan saya. Gak perlu ditiru karena setiap orang beda. Saya punya satu perjanjian dengan Tuhan, saya berbahasa lidah sebelum kaki saya menginjak tanah. Tiap pagi lidahku mengetuk sorga. Karena lidah itu nakoda. Saya tahu kalau lidah saya udah nyampe ke sana, kaki saya pasti mengikuti. Karena nakoda itu yang setir kapal. Nah, saya berbahasa roh gitu ya, kadang-kadang ngantuk ya. Saya gak tahu ngomong apa. Dan saya gak mikirkan doain siapa, doain jemaat pun tidak. Karena saya lagi ngantuknya itu berbahasa roh. Tapi saya berusaha untuk makin bangun. Tapi anehnya ya. Setelah saya selesai berbahasa lidah tiap pagi disiplin pribadi. Menit ke-40 saya bangun itu. Badan saya seger gak seger, capek gak capek. Roh saya segar. Waktu saya bangun itu rasa kuat kayak seperti mau menguasai sesuatu. Aneh. Efek saya berbahasa lidah tiap pagi. Tanpa mikirin sesuatu atau bersyafaat bagi siapa. Waktu saya sungguh-sungguh bangun dari ranjang.
itu manusia roh saya sudah dibangunkan. Merasa penuh, merasa solid, merasa kuat. Seperti orang habis nge-gym, dia makan dada ayam, minum protein. Waktu hari kedua setelah Anda angkat besi, rasa kayak, aduh, seperti seret-seret di sini. Yang nge-gym kan tahu, kayak rasanya, wah, ototnya itu seperti kontraksi. Anda merasa sesuatu, tapi ini bukan fisik atau jasmani. Saya berbahasa roh, itu selalu berujung, manusia roh saya tiba-tiba merasa berotot dan kuat. Anehnya masalah datang, biasanya kalau saya nggak dimulai dengan bersekutu dengan Roh Kudus dulu, saya biasanya akan langsung limbung. Seperti kefas, seperti bulu-bulu yang ditiup dengan angin. Tapi kali ini masalah tiba, sekalipun tidak terduga, persoalan menabrak saya, tantangan dan rintangan di depan. Tahu sih tahu, mau saya bahasa lidah atau tidak saya tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang benar menurut firman. Tapi roh saya itu kuat. Hal pertama yang menjadi reaksi saya ketika saya dihantam dengan berita ini, ketika saya diperlakukan begitu, yang pertama-tama, kok bisa ya ada kekuatan untuk saya bersyukur pada Tuhan dan optimis saya melihat pasti Tuhan punya maksud di baliknya. Kaget saya, itu bukan pengetahuan, itu spirit. Itu kuat. Makanya waktu saya menginjakkan kaki di tanah, I'm ready untuk hari itu. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Alkitab mengatakan, roh kita yang dibangun. Berdoa dengan bahasa roh itu membangun manusia roh dan manusia batinia. Nah sekarang saya curious, penasaran. Kira-kira ngomong apa aja sih sama Tuhan kok bisa setiap kali saya berbahasa lidah itu berujung kuat sekali secara rohani. Why? Saya lihat pada waktu Pentakosta, 120 orang terima lidah api. Dari 120 orang yang terima lidah api, banyak orang berdebat begini, bahwa mereka semua bicara bahasa manusia. Jadi glossolalia bahasa Yunaninya, bahasa roh waktu saat Pentakosta 10 hari setelah kenaikan Tuhan. Itu bukan bahasa lidah sekarang yang di gereja-gereja karismatik yang sesat. Mereka ngomong bahasa roh yang sering kali jadikan bahan lelucon sama orang-orang yang tidak percaya. Ngomongnya ini itu kayak orang bodoh atau kayak orang gila. Sedangkan para rasul zaman itu 120, mereka semua bicara bahasa yang bisa dimengerti, bahasa asing semua tuh orang-orang Galilea. Mungkin perlu dipikirkan sekalipun Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci. Dari 120 orang itu saya hitung list atau daftar bangsa-bangsa yang diwakili. Ketika rasul-rasul itu, 12 rasul itu bangkit berdiri dan berkhotbah kepada mereka, sekalipun khotbah Petrus yang dicatat. Dari 120 orang yang terima lidah api, hanya ada 12 plus, taruhlah paling banyak 15. Bahasa-bahasa yang disebutkan, Mesopotamia, bahasa Mesir, disebutkan di sana. Dan di ayat itu dijelaskan bahwa rasul-rasul, 12 rasul itu, bukan Yudas, sudah ada penggantinya Matias. Mereka berdiri dan sama-sama menyebut perbuatan Tuhan. Sehingga orang-orang yang ada di sana di Yerusalem geleng-geleng kepala. Mereka ini kan parah. Nelayan, orang Galilea, kok bisa bahasa asing, bahasa Roma, bahasa Itali juga. Kalau saya baca di situ, 12 sampai 15 bahasa diwakili. 120 orang berbahasa lidah. Yang ditafsirkan cuma 15. Saya percaya ada 105 yang lainnya tidak berbahasa manusia, mereka semua berbahasa roh pasti. Ada dua, paham maksud saya? Gak mungkin Tuhan itu gak tertib. Dari 120 orang yang berbahasa roh, tiba-tiba 12 itu berubah jadi bahasa manusia. Bayangin orang Galilea, bayangin misalnya ada orang Indonesia ngomong fasih bahasa Jepang. Dari 120 orang, gak mungkin ada 5 yang ngomong bahasa Jepang. Orang Jepangnya bisa bingung. Orang Jepang hanya memperhatikan, di antara 120 itu ada 1 yang ngomong bahasa Jepang. Mau bahasa Spanyol kek, mau bahasa Chinese kek, telinganya pasti FM-nya ke bahasa lokalnya.
Tuhan gak mungkin bangkitkan 5 orang berbahasa Jepang di antara 120 orang yang kepenuhan. Belum lagi 5 orang bahasa Spanyol, 5 orang bahasa Betawi. Kalau saya baca itu, hari Pentakosta, sebagian besar ngomong bahasa lidah. 12-15, 12 rasul itu bangkit, berubah jadi bahasa manusia untuk jadi khotbah. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Berarti bahasa roh itu ada artinya. Bahasa roh itu bukan kebodohan. Bahasa roh memang ada tipe-tipe tertentu di waktu-waktu khusus dia berubah menjadi bahasa manusia. Ngomong sama orang. Tetapi mostly sebagian besar yang namanya glossolalia itu bahasa malaikat yang tidak bisa kita ketahui artinya. Karena itu jangan pernah Anda merasa bahasa lidah Anda itu tiada makna. Itu ada artinya. 12-15 orang lah taruhlah yang berubah jadi bahasa Mesir, Mesopotamia, bahasa Arab hari itu. Mereka bicara hal yang sama 100 lebih yang lainnya yang glossolalia berbahasa lidah. Dan Alkitab menjelaskan mereka semua tercengang mendengarkan orang-orang Galilea ini menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Listen, saya mau giring Anda untuk mengerti sesuatu. Bedanya 12 rasul yang berdiri jadi bahasa asing itu, mereka menceritakan perbuatan Allah sebagai penginjilan. Ngomong sama orang dan dalam bahasa yang dimengerti. Anda mau ngomong bahasa Chinese, kepada orang China Anda bicara bahasa Chinese bukan Japanese. Berubah artinya. Tapi sisanya saya asumsi mereka semua tidak ngomong bahasa Jepang rame-rame, sini 7 Jepang, Chinese-nya 5, bahasa Jawa ada 14, bingung itu nanti. Tuhan punya satu orang bicara satu bahasa, setiap orang giliran, saya yakin sebagian besar ngomong bahasa lidah. Tapi satu rangkuman, yaitu semua mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ya, berarti saya ambil satu kesimpulan. When you speak in tongues, waktu Anda berdoa dalam bahasa roh, tanpa ada pikiran syafaat, Anda sedang mengakui perbuatan Tuhan yang besar. Gak heran, setelah saya bahasa lidah, sekalipun saya gak ngerti saya ngomong apa, ujungnya akhir sesi itu, saya merasa kayak saya kuat. Bagaimana tidak, 40 menit saya cerita tentang perbuatan Allah di balik bahasa lidah saya. Tapi saya gak ngomong sama istri saya yang tidur di sebelah saya gak ngomong sama orang. Saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, Kau besar Tuhan. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kita bisa mengerti kali ini barusan yang saya nyanyikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan kita sudah familiar dengan lagunya. Meskipun saya nyanyi dalam bahasa yang lainnya yang mungkin Anda kurang mengerti atau tidak paham, Anda masih tahu lagu itu tentang apa. Karena lagu ini sudah dicipta di dunia. Tapi bahasa lidah adalah sesuatu yang baru grace hari itu. Tidak ada teorinya, gak ada rumusnya. Jadi tapi sama waktu kita berbahasa roh tanpa pikiran syafaat, tanpa mendoakan siapa-siapa, kita sedang menceritakan perbuatan Allah. Gak heran setelah kita berbahasa lidah, kita membangun diri kita dan roh kita jadi kuat. Ni ban wei da, ni xing wei da di sheng ji,无人能与你相比，无人能与你相比。你本伟大，你行伟大的神迹。无人能与你相比. Gak ngerti kan banyakan? Tapi kan Anda tahu nih lagunya apa. Cuman bedanya bahasa roh adalah lagu baru. Anda gak tahu ngomong apa. 无人能与你相比. Jepangnya pun saya bisa. Toyota, Honda, Mazda, dan sebenarnya gak ada bedanya sama kita nyanyi lagu yang kita tahu. Cuman bahasa roh kita gak tahu. Dia lagu baru.
Dan waktu kita mengucapkannya tanpa ada syafaat di pikiran, kita sedang mengeluh-elukan Tuhan kepada Tuhan. Bukan untuk ditafsirkan ke orang. Nggak heran kalau kita mengeluh sama Tuhan melulu, akhirnya kita lemas. Kita tidak termotivasi, kita hancur. Tapi kalau kita memuji, mengeluh-elukan Tuhan meskipun kepada Tuhan, itu balik bumerang ke kita. Roh kita jadi gagah. Kaget saya tiap pagi, saya selalu bangun tidur. Kuat roh saya. Strong in spirit. Jadi kalau saya lihat ada orang di dekat saya, 5 orang nangis, saya nggak nangis, saya yang hibur mereka. Kalau orang bingung, saya yang jadi jawaban. It's not me, bukan gagah perkasa. Itu Roh Kudus, itulah fungsinya bahasa roh di dalam hidup doamu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Yang mau boleh minta. Karena bahasa roh itu mengeluh-elukan perbuatan Tuhan. Makanya siapa berbahasa roh, kata Alkitab, membangun dirinya sendiri. Di pasal ini ditulis begitu. Kenapa Anda terbangun? Ya pastilah kalau Anda memuji-muji Allah kita. Cuman kita nggak ngerti bunyinya tanpa makna di sebelah sini. Tapi di tembok sebelah situ, Tuhan tahu apa yang roh itu doakan. Karena dia mendoakan orang kudus, termasuk Anda dulu. Keluarga Anda, pekerjaan Anda, gereja, orang-orang yang Anda doakan. Dia mendoakan orang-orang kudus dan Tuhan Bapa Allah itu tahu apa yang didoakan oleh roh itu. Yaitu dia melalui keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, mendoakan orang-orang kudus di sekitarnya. Speaking in tongues is very powerful. It's very powerful. Roh kita jadi kuat. Berdoa dengan bahasa roh, membangun manusia roh, manusia batinnya. Sebenarnya sama. Loh Pastor Philip, bedanya apa dengan orang kalau nyanyi dalam roh? Sama. Saya nggak tahu persisnya ngomong apa. Tapi kalau kita tidak pikirkan syafaat atau mendoakan siapa-siapa atau suatu beban di hati dan di dalam dada kita. Kalau kita itu bicara bahasa roh dan nyanyi dengan roh, sama kok. Cuman bedanya, kalau nyanyi lebih meresap ya kan. Berapa banyak di antara kita nggak bisa ingat ayat, tapi sekali jadi lagu kita ingat. Waktu saya dulu masih di gereja yang konservatif, waktu saya masih kecil di gereja tradisional, itu ada lagu, sekarang kan lagunya jadi modern. Tapi lagu versi asli awalnya itu begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tahu kan? Mereka yang pernah dari gereja-gereja lama kan tahu lagu itu. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Yang bisa nyanyi sama saya tahu itu berarti dari gereja-gereja lama, taunya. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya itu dulu nakalnya bukan main, tapi bisa hafal ayat gara-gara tiap minggu di gereja lama nyanyi lagu ini. Nyanyi itu meresap. Saya gak pernah berhenti sampai berbahasa lidah. Saya menyanyi dalam roh setiap hari. Karena itu masuknya itu luar biasa di dalam jiwa kita. Ya, tapi zaman sekarang nyanyinya beda. Tuhan adalah, lain ya. Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku, kau bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ada ngaku gak? Gara-gara lagu ayat jadi mudah untuk kita ingat. Makanya tidak berhenti sampai berdoa dengan roh, tapi juga menyembah dalam roh. Tiap pagi saya menyembah dalam roh. Sudah gak jelas transisinya waktu saya berdoa. Tiba-tiba saya menyembah. Saya mulai menyembah. Aneh sekali bangun tidur tuh kuat.
sebelum saya hadapi hari itu, saya merasa seperti saya sudah diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahasa roh itu melampaui akal budi, tapi supaya Anda lebih mengerti, sekalipun kita nggak akan tahu persisnya kita ngomong apa, barang siapa berbahasa roh, termasuk di kejadian pertama Pentakosta, cuman menjadi 2 jalur bermata 2, yang satunya 12 rasul dipakai berdiri untuk ngomong sebagai pesan pada manusia, tapi sisanya saya yakin mereka berbahasa lidah seperti yang kita ketahui hari ini di dalam worship service kita. Sama-sama kedua-duanya menceritakan perbuatan Allah, cuman yang 12 sama Tuhan di redirect untuk bicara ke manusia, sedangkan sisanya sebagai doa. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas berkata, mereka mengeluh-elukan, menceritakan perbuatan Allah yang besar. Namun demikian, Paulus tidak berkata hanya sampai menyembah. Apa yang harus kubuat ayat 15, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Katakan, berdoa dengan rohku. Kedua, tentang doa, poinnya berikut. Mendoakan suatu beban dalam bahasa roh adalah doa yang sangat efektif. Munculkan. Terima kasih. Ada kalanya kita berdoa untuk sesuatu. Misalnya pekerjaan kita ngalami gangguan. Karena kita tidak pernah kesurupan, Roh Kudus itu memenuhi, berarti dia bermitra. Jadi di dalam mitra, sekalipun dia mitra senior, kita mitra juniornya. Kadang-kadang Roh Kudus yang tuntun kita masuk dalam doa yang kita nggak ketahui. Itulah bahasa roh penuh, tanpa intervensi. Di mana saya hanya berbahasa lidah, tanpa pikiran apa-apa. Tapi kadang-kadang kita punya pikiran, kita punya pergumulan. Namanya mitra itu setara, meskipun dia Tuhan, kita hamba. Terkadang kita yang membawa beban doanya. Bukan Tuhan yang tuntun kita ke sana, tapi kita bawa Tuhan ke pergumulan doa itu. Itu pun diizinkan. Jadi bahasa roh, meskipun bahasa rohnya sendiri itu sama saja. Di segala waktu kita gak mengerti, kita mengatakan apa. Tapi terkadang kita bisa pakai bahasa lidah untuk mendoakan sesuatu yang akal budi kita sedang gumulkan. Misalnya pekerjaan. Lalu kita berdoa untuk pekerjaan, kita berdoa dengan akal budi, Tuhan aku berdoa untuk pekerjaan gini gitu. Setelah kita berdoa itu, saya tetap akan masuk dalam doa dalam bahasa lidah untuk pergumulan saya. Saya ajak Roh Kudus untuk bantu saya berdoa dalam kelemahan saya, Roma 8. Karena Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan ketika kita nggak tahu harus berdoa gimana. Roh lah yang berdoa melalui kita dengan keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang mengetahui maksud roh itu tahu bahwa kita, roh itu mendoakan melalui kita maksudnya. Bukan hanya hal-hal rahasia tapi juga orang-orang kudus di sekitar kita. Pada waktu kita bawa Roh Kudus masuk dalam pergumulan itu. Tuhan, aku bergumul untuk suamiku. Saya yakin sekalipun kita nggak tahu kita ngomong apa. Tapi kalau kita yang bawa Tuhan ke pergumulan itu, kita berbahasa lidah. Bahasa roh kita mendoa syafaatkan secara efektif topik doa yang kita bawa. Jadi kalau saya berdoa untuk orang tua saya pernah mendoakan untuk papa saya. Papa saya hari ini adalah orang Kristen yang sangat cinta Tuhan. Tahun 95 beliau dibaptis, saya yang injili, saya yang menangkan. Cuma gak gampang. Saya berdoa dari tahun 92 ketika saya bertobat. 3 tahun siang malam saya berdoa. Cuman doa untuk orang tua. Pakai akal budi terbatas sekali. Karena saya gak tahu harus mulai dari mana. Berakhir di mana. Jadi saya doakan papa saya supaya dengan pengetahuan saya, dengan pengetahuan common sense lah. Doakan supaya hatinya dilembutkan dan sebagainya. Tanpa saya mengerti, ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang heran. Saya berdoa untuk papa 10 menit pakai bahasa Indonesia. Lama-lama saya menyadari bahwa setelah 10 menit, semua yang saya doakan berikutnya hanyalah repeat. Karena saya sudah kehabisan bahan, mau doakan apa. Sedangkan saya gak tahu apa yang sesungguhnya beliau butuhkan. Atau apa yang diperlukan untuk membawa beliau kepada Tuhan. Saya mau doa dari sisi manapun rasa, apakah ini tepat guna. Jadi saya berbahasa lidah. Saya berdoa bahasa roh, saya berdoa 10 menit. Tapi saya bisa berdoa untuk papa saya tiap hari itu 20 menit. Sampai beliau bertobat. Saya doa dan sembahyang Tuhan, saya berbahasa roh. Dengan pikiran papa di dalam hati. Saya tahu bahasa roh saya pasti gak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau topik pergumulan saya itu dan Roh Kudus saya ajak masuk ke area syafaat. Bahasa lidah saya pasti berkenaan dengan itu.
Karena Tuhan itu tidak akan membawa kita kepada sesuatu yang salah. Nah, saya mulai berdoa buat papa. Saya berdoa. Saya nggak tahu kenapa ya. Selalu dimulai dengan worry. Sebagai bayi rohani, saya worry, saya khawatir. Kalau nanti ada apa-apa terjadi pada ayahku yang belum selamat. Masa kami sekeluarga udah selamat tapi ayah saya binasa. Saya nggak mau. Saya doa. 10 menit saya berusaha. Doa dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Saya doa dengan apa yang saya bisa tahu. Apa yang saya tahu atau yang saya bisa tahu. Saya doa dari segala sisi, coba saya skakmat. Setelah itu saya sadari setelah 10 menit repeat. Saya berbahasa lidah. Anehnya setiap kali saya setelah berbahasa roh untuk papa saya, nggak tentu 20 menit. Tapi pokoknya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh saya plong. Tiap hari 3 tahun berikutnya itu saya merasa plong. Saya nggak berhenti doakan ayah saya. Sampai saya berbahasa lidah dan merasa damai sejahtera. Tahu apa yang terjadi nggak? Saya mulai melihat hasil doanya. Di sekeliling ayah saya, teman-temannya satu-satu ke gereja. Mana gua tahu, saya harus doakan teman-temannya dulu. Satu-satu terima Tuhan, ke gereja. Saya doa papa kok belum mau ke gereja. Tapi tanpa saya sadari, untungnya saya tidak hanya berdoa dengan akal budi saya yang terbatas. Saya mungkin sudah mendoakan sekeliling papaku. Tanpa saya tahu bahwa itu penting dalam hidup beliau. Satu-satu temannya ketangkep Tuhan. Pada saatnya tiba, ayah saya terima Tuhan dengan mudah. Dan salah satu teman beliau yang selalu kurang bagus, yang memberikan pengaruh-pengaruh yang anti Tuhan, itu tiba-tiba dijauhkan. Terjadi korsleting hubungan. Padahal teman lama tiba-tiba menjauh. Teman itu tidak bagus pengaruhnya. Tapi tiba-tiba dia dijauhkan. Mungkin doa saya dalam doaku, saya sebut teman itu. Jauhkan dia Tuhan. Tapi saya nggak ngerti kalau itu perlu. Saya percaya roh saya mendoakannya. Akal budi saya nggak tahu. Ketika Anda berdoa, mendoakan suatu beban yang sudah ada, Roh Kudus akan ke sana. Bahasa roh Anda itu nggak ngawur. Bahasa roh itu nggak melulu disetir Roh Kudus, tapi waktu kita bergumul sesuatu, bahasa roh kita akan ikut ke sana, mendoakan itu. Tapi doa dalam bahasa lidah adalah doa yang super sensitif dan sangat efektif. Nanti pada waktu sudah digenapi, saya baru ngerti, oh, Roh Kudus seperti ingatkan, kamu jangan kira semua ini kebetulan. Seperti seorang ayah menepuk pundak anaknya, good job begitu. Tuhan seperti mau bilang sama saya, itu sudah kamu doakan. Lewat rohmu. Kok bisa itu loh. Temen yang bawa jauh dari Tuhan, bisa tiba-tiba jauh, gak akur lagi. Teman-teman yang lainnya satu-satu kena, itu gak mungkin kebetulan. Itu pasti ada yang doakan. Dan semua pendoa gak sadar kalau itu kebutuhan. Tapi roh saya tahu, melampaui akal budi saya, seorang remaja yang gak tahu apa-apa. Saya mendoakan papa saya dalam tuntunan Tuhan untuk terima Yesus. Bapak ibu saudara, waktu Anda berdoa untuk suatu beban, rohmu itu akan ke sana. Makanya kalau saya doain Indonesia, atau saya doakan Pastor Fuji, saya doakan, mana saya tahu satu persatu lagi ngalami apa, saya doa. Saya doakan untuk GMS di Sumatera, saya doa. Saya doa dengan apa yang saya tahu, dengan common sense dulu. Tapi setelah itu saya akan berdoa dalam bahasa roh, bahasa lidah. Saya minta Tuhan pakai saya, pakai roh saya. Kenapa doa itu harus melalui akal budi? Kenapa yang terhitung itu hanya melalui pikiran? Kalau saya bisa pikirkan, saya bisa bahasakan dalam bahasa Indonesia, baru itu terhitung sebagai doa. Kenapa saya tidak percayakan bahwa rohku juga bisa peka mendoakan sesuatu yang saya tidak tahu? Saya doakan betul-betul Tuhan, saya berdoa. Tapi karena saya tidak tahu, takarannya bukan lagi pikiran, takarannya bukan akal budi, takarannya adalah hati. Sampai hati saya, nah terserah. Kalau ada orang berkata, kenapa bergantung perasaan? Saya gak akan minta maaf, wong saya manusia diciptakan Tuhan dengan pikiran dan perasaan kok. Coba tanpa perasaan dalam pernikahanmu, jadi apa tuh pernikahan kalau bukan jadi robot? Kadang-kadang Tuhan juga kasih intuisi, salah satu intuisi yang harus Anda hargai adalah intuisi seorang ibu. Intuisi itu gak objektif, subjektif, tapi bisa jadi tolak ukur. Tuhan tuh kasih kita feeling. Kasih kita feeling.
Jadi saya nggak bisa tahu kapan saya berhenti doa sampai hati saya itu merasa plong. Besok seperti saya mendoakan lembaran baru, topik yang sama, doain ayah contohnya. Saya akan berdoa lagi, plong lagi. Jadi doa saya itu seperti akumulasi kuasa demi kuasa yang menggempur seseorang yang saya doakan. Atau saya doa untuk Sumatera, atau doa untuk pekerjaan Anda, doa untuk pergumulan Anda. Anda akan kaget nanti waktu Anda berdoa. Anda padahal mau keluar hutang. Tiba-tiba nanti Tuhan kirim seorang ahli. Misalnya apa segalanya waktu evaluasi ternyata pabrik Anda ada satu divisi yang salah. Anda kaget, ini semua hasil doa, ini bukan kebetulan. Tapi Anda tidak pernah tahu, Anda sendiri belum menyadari. Tapi waktu Anda berdoa, Tuhan mau kirim itu. Mulai ada tuntunan spesifik. When you pray for your business, bahasa rohmu akan mengikuti ke situ. Tapi kan kita nggak pernah tahu bahasa roh kita ngomong apa. Karena itu kita harus berpikir dalam kategori. Kalau saya mikiri sesuatu, bahasa rohku ke situ. Kalau saya nggak mikir apa-apa, saya hanya mengeluhkan perbuatan Allah. Nothing tulus kan nggak pernah salah mendengungkan lidah kita. Makanya Amsal berkata siapa mendengungkan lidahnya, siapa rajin melakukan itu akan menuai buahnya. Rajin-rajin berdoa untuk anak Anda. Oh apalagi anak. Oh no. Kalau Anda berdoa Anda akan terkejut ya. Kalau Anda berdoa cuma dengan akal budimu. Karena perbedaan generasi Anda akan kaget. Prioritasmu bukan prioritasnya. Kita gak memahami dunia anak sepenuhnya. Mungkin bisa-bisa kalau Anda hanya bergantung dengan hematmu atau bersandar pada pengertianmu sendiri, yang kau doakan meleset semua terhadap remajamu di rumah. Saya rajin doakan anak saya satu-satu dengan bahasa roh. Saya berdoa, saya tidak tahu bahaya apa menanti mereka. Saya tidak tahu dunia mereka, saya tidak mengerti karena saya bukan di usia mereka. Saya berdoa, saya butuh Roh Kudus. Ini yang disebut bahasa roh adalah bermitra dalam perkara-perkara yang tidak tahu bersama dengan Roh Allah. Ini adalah gift yang luar biasa. Terakhir yang ketiga, menyanyi dengan bahasa roh adalah keintiman terdalam dalam penyembahan. Makanya dikatakan di sana, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan juga menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Waktu kita menyanyi dengan dalam roh atau penyembahan, itu keintiman terdalam. Dalam sebuah ibadah, disayangkan kalau gereja menghilangkan ini. Lihat ya, bahasa roh di dalam ibadah itu menempati tempat yang sedikit loh. Bukan quantity tapi quality. Coba Anda lihat kalau kita menyembah Tuhan. Misalnya tadi berapa lagu nih? Kalian siapin berapa lagu tadi? 4 lagu itu semua lagu pakai bahasa Indonesia atau Inggris? 4. Bahasa roh itu nanti ada di somewhere di belakang. Dekat dengan firman. Penempatan bahasa roh itu sebelum firman menafsirkan dengan akal budi. Waktu firman gak bahasa lidah sama sekali. Bahasa roh ditaruh di penyembahan. Kalau Anda lihat, penyembahan kita itu mostly dalam bahasa Indonesia. Kita bukan gereja yang masuk bahasa roh dari pembukaan sampai akhir. Nanti ada tayangan semuanya, orang yang menyebutkan tayangan itu pakai bahasa lidah semua. Gak ada orang dibangun kalau begitu. Bahasa roh ada tempatnya. Di gereja kita, bahasa roh itu bukan kuantitas, kualitas. Kenapa ditaruh di penyembahan? Karena itu adalah keintiman yang tidak boleh ada manusia di antara Allah dengan setiap pribadi yang menyembah. Waktu kita berbahasa roh menyembah, itu gereja masuk dalam sebuah keintiman yang tidak bisa dicampuri sama WL-nya. Pengkhotbahnya semua kita tiba-tiba jadi just the bride of Christ. Menjadi mempelai wanita Kristus. Saya berdoa gereja kita tidak akan pernah berubah. Mau gereja-gereja mulai menyingkirkan penyembahan, kita nggak boleh lakukan. Sebab lagu yang paling tren dan paling viral pun tidak bisa mewakili 100% hatimu. Pernahkah Anda merasa, aku tidak bisa curahkan hati saya, hanya sebagian. Tapi waktu kita menyembah dalam roh, kita curahkan semuanya kepada Tuhan. Tahukah, lagu-lagu yang sudah ada, sekalipun favorit banyak orang, dia lagu lama. Tapi waktu setiap kali kita menyembah dalam Roh Kudus, semua kita menciptakan lagu baru. Dan lagu itu tidak bisa dirilis, tidak bisa jadi album. Itu lagu antara Tuhan dan you. Ada sesuatu yang dicurahkan. Itu keintiman yang terdalam. Banyak orang, waktu dia berbahasa lidah saat menyembah,
Dia nggak bisa menjelaskan, mengartikan apa yang terjadi. Tapi ada suatu keintiman yang terjadi antara dia dengan Tuhan ketika dia menyembah saat itu. Dan itu sekalipun kita berdoa menyanyinya bersama-sama, masing-masing kita punya pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Makanya menyanyi dengan bahasa roh adalah keintiman yang paling dalam dengan Tuhan dalam sebuah penyembahan. Makanya saya tidak mau ambil itu dari gereja kita. Apapun terjadi, gereja kita tetap membuka waktu dan tempat agar setiap orang bersekutu intim dengan Roh Kudus secara individu, meskipun dalam penyembahan bersama. Paham ini ya Bapak Ibu Saudara? Terakhir, lalu untuk apa kita berdoa dengan akal budi? Ayat 16, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Tetap perlu berdoa dengan akal budi. Karena kalau kita tidak berdoa dengan bahasa yang dimengerti, kita nggak bisa follow up diri sendiri. Kalau saya berdoa, saya selalu memulai dengan doa dalam bahasa Indonesia, mengakhiri dengan doa bahasa Indonesia, supaya saya tahu benang merahnya, supaya saya punya memori tahu, bahwa lain kali doaku terakhir kemarin di mana, saya lanjutkan. Akal budi kita juga perlu punya pegangan. Kenapa kalau kita menyembah tetap perlu punya lagu seperti tadi yang disiapkan 4 lagu yang bisa dimengerti. Karena lagu-lagu itu menjadi spiritnya gereja. Lagu-lagu itu membuat kita tahu tadi kita mengagungkan Yesus bersama-sama. Dengan semangat seperti ini. Lagu itu bicara apa dalam kehidupan kita. Bagian rohani mana yang kita dibangun bersama-sama hari ini secara korporat. Doa secara akal budi itu akan bisa memfollow up diri sendiri. Nanti kalau Tuhan jawab doa kita jadi tahu itu jawaban doa. Karena saya berdoa untuk ayah saya kasih contoh ilustrasi tadi. Saya doanya minta ayah saya selamat, supaya minta dibaptis. Jadi saya ngerti. Di area itu bukan misteri, sehingga nanti waktu terjadi tahun 1995, saya nggak bisa sebut itu kebetulan. Saya nggak bisa sebut kebetulan, karena saya memang mendoakan. Doa saya jelas kok, 1, 2, 3, Tuhan selamatkan keluargaku lengkap kami berlima. Selamatkan ayah saya yang belum jadi orang percaya. Aku berdoa supaya dia dibaptis, supaya dia sungguh-sungguh ke gereja baca Alkitab. Jelas doaku dengan akal budi itu supaya bisa follow up doa sendiri. Tapi itu semua adalah doa-doa dengan ekspektasi yang sudah dibahasakan dengan lugas. Jadi saya ngerti, kalau itu terjadi, itu adalah jawaban doa. Itu bukan kebetulan. Tapi yang saya tidak duga adalah teman-temannya satu-satu itu diubah dulu sebelum ayahku. Itu bukan lagi kesengajaan. Itu keajaiban. Saya baru ngerti ternyata doaku efektif ya. Kami sekeluarga berdoa dalam bahasa roh untuk papa. Ternyata kejadian-kejadian ini saya yakin itu adalah jawaban doa kami. Kami aja yang gak ngerti kalau kami sedang mendoakan itu. Saya gak terbesit dalam pikiran saya doakan teman-temannya dulu. Karena papa saya itu setia kawan sekali. Itu keajaiban. Nah, doa bahasa roh itu di area dan arena keajaiban. Dalam area yang mystery for you today. Doa akal budi itu kesengajaan. Frameworknya atau bingkainya. Membuat Anda bisa follow up doa sendiri. Dan tahu ketika kejadian itu adalah jawaban, bukan kebetulan. Paham Bapak Ibu Saudara? Itu yang disebut di ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas doamu. Kita baru bisa berkata amin untuk akal budi. Yang mengaminkan waktu saya berdoa bukan hanya saya. Koko saya, adik saya, mama saya berdoa untuk anggota keluarga terakhir untuk masuk dalam kerajaan sorga. Karena doa dalam akal budi kami bisa amin, kami bisa sepakat. Nah kalau kita bahasa roh mana bisa aminkan? Kalau ada orang berbahasa lidah lalu kita berkata amin. Loh amin apa? Dan kalau saya berbahasa roh, Anda berbahasa roh sendiri-sendiri. Saya nggak bisa aminkan doa Anda. Saya nggak tahu Anda ngomong apa. Anda nggak bisa aminkan doa saya. Anda tidak mengerti saya ngomong apa sama Tuhan. Kata amin itu baru possible kalau kita doa dalam akal budi. Nyanyi dalam akal budi. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu semua tepuk tangan. Karena kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita tahu bagaimana mengaminkan, kita tahu bagaimana sepakat dalam iman. Tapi bahasa roh itu di area dan arena keajaiban. Apa yang misteri bagi kita hari ini. Waktu kita berbahasa lidah berdoa,
kita masuk di dalam perkara-perkara yang kita belum tahu. Saya bersyukur saya bisa berdoa untuk masa depan yang saya tidak tahu dengan bahasa roh. Saya bersyukur saya bisa berdoa untuk Anda tanpa saya kenal satu persatu. Saya bersyukur saya bisa berdoa untuk orang yang dekat dengan saya tanpa tahu semua masalahnya. Saya bisa berdoa bagi seseorang tanpa rusak iman saya, tanpa terlalu banyak informasi untuk bisa digosip ria. Saya bersyukur untuk bahasa lidah. Bapak Ibu Saudara, dengan ini saya selesai. Bahasa roh memang melampaui akal budi. Tapi kalau Anda mau melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidupmu, melebihi rancangan dan dugaanmu, mintalah karunia ini. It's there for the asking. 3 poin ini munculkan bersama-sama. Silakan difoto lalu kita berdoa. Bahasa roh yang melampaui akal budi 1. Berdoa dengan bahasa roh, membangun manusia roh atau manusia batinia. 2. Mendoakan suatu beban dengan bahasa roh adalah doa yang sangat efektif. 3. Menyanyi dengan bahasa roh adalah keintiman terdalam dalam penyembahan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya buka rahasia ya, saat teduh bersama. Siapa yang menyaksikan saat teduh, angkat tangan? You have no idea how much I speak in tongues for you. Nah, itu mana saya tahu. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip kok bisa tahu waktu hikmat marifat? Setelah firman diberikan, kok bisa? Kok bisa tahu? Saya enggak tahu. Saya bahasa roh upload dulu sedikit, sebagian di download. Sebagian 2-3 di download, kena tepat sasaran. Yang lainnya dibangun imannya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa melayani orang yang kita tidak kenal? Thank God untuk bahasa lidah. Membuat kita peka, membuat kita diurapi. Bapak Ibu, bahasa roh bukan hanya berguna untuk orang yang tidak kau tahu. Terlebih orang-orang yang ada di sekelilingmu. Anak-anak saya dihujani bahasa lidah saya so much. Keluarga saya, hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja. You know, I'm a very effective intercessor. Saya adalah pendoa yang sangat efektif. Karena kalau akal budi, Anda dan saya 11-12, pengetahuanku juga gak seberapa. Mana ada sih di antara kita yang tahu rahasia manusia? Rahasia hati sendiri aja gak ngerti. Tapi saya berbahasa roh. Kata Paulus, aku bersyukur kepada Allah karena aku berbahasa roh lebih dari kalian semua. Coba baca itu. Kenapa Paulus berdoa banyak dalam bahasa roh? Karena dia mendoa syafaatkan begitu banyak orang dengan tepat. Jemaat ini saya doakan. Sekarang giliran setiap Anda diajak Tuhan untuk berdoa syafaat. Kalau Anda punya karunia ini ya, ini teknologi yang supranatural. Ini luar biasa. Not only for your life, tapi orang-orang sekitarmu pun bisa mengaminkan dan merasakan dampaknya.